Mohon bantuannya. Saya Rismon sudah 3 hari belum makan. Sayang sekali gitu ya. Kalau masalah thesis and dissertation memang itu apa ya, kebijakan dari universitas tersebut untuk menampilkan, karena memang tesis dan disertasi saya berhubungan dengan data intelijen. Saya nggak tahu ya kenapa nggak ditampilkan atau ditampilkan ya, itu urusan mereka. Dia ngakunya waktu di live disertasi saya itu kayaknya disimpan karena untuk kepentingan intelijen. Waduh, siapa lo Jepang? Siapa lo? Emangnya di sana nggak ada Naruto yang lebih hebat gitu kan? Kalau saya pikir ya, saya duga ini, menurut keyakinan saya, ini atas... Nih, si jelek ini, dia dilaporin pengacara ke Polda Metro Jaya karena ketahuan bahwa ijazah S2 dan S3 Yamaguchi-nya itu nggak ada. Memang dia pernah kuliah, tapi dia nggak tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang almarhum Rismon ya, yang makin kesini makin terdesak. Semakin terdesak justru semakin lucu. Inilah ya kan, lucunya seorang pelawak gitu. Bukannya mengakui kesalahannya ya, mengakui kekhilafannya, telah memalsukan ijazah ya, dan ngaku-ngaku jebolan dari Jepang gitu. Drama bualan si almarhum Rismon justru semakin menjadi-jadi ketika dia terdesak. Ketika dipertanyakan tentang disertasinya ya oleh Bang Bill ya, yang nyatanya itu tidak muncul di laman Yamaguchi University maupun di laman milik negara Jepang begitu. Almarhum Rismon justru mengaku katanya disertasinya itu bersifat rahasia. Karena apa ya? Karena membahas tentang intelijen Jepang. Sehingga katanya disimpan oleh pemerintah Jepang. Kalau nggak kelainan jiwa, nggak mungkin dia akan kayak gini, bro. Ini orang sudah sedang stadium lanjut ini. Makin terdesak, makin ngeles ya kan. Tapi justru makin kelihatan koplaknya. Kaumon. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mohon bantuannya. Saya Rismon sudah 3 hari belum makan. Ya Allah, ngelihat video macam kayak gini terenyuh hati saya ya. Walaupun begitu jengkel dan bencinya kepada almarhum Rismon, tapi kalau sampai almarhum Rismon seperti yang video di bagian bawah itu teman-teman ya, aduh kasihan juga saya. Ya teman-teman ya, silakan yang mau mengirim donasi ke almarhum Rismon. Lanjut. Sayang sekali gitu ya. Kalau masalah thesis and dissertation memang itu apa ya, kebijakan dari universitas tersebut untuk menampilkan, karena memang tesis dan disertasi saya berhubungan dengan data intelijen. Saya nggak tahu ya kenapa nggak ditampilkan atau ditampilkan ya, itu urusan mereka.
Dan dia membohongi persidangan Jessica Mirna ketika dia mengatakan disertasi, ditanya sama jaksa penuntut umum kalau nggak salah, apakah Anda memiliki kualitas, saya punya disertasi tentang A, B, C, D, kualifikasi saya bisa bersaing dengan Anda punya saksi ahli. Sombong banget dia jawab kayak gitu. Pertanyaannya, mana disertasi lo? Dia ngakunya waktu di live, disertasi saya itu kayaknya disimpan karena untuk kepentingan intelijen. Waduh, siapa lo Jepang? Siapa lo? Emangnya di sana nggak ada Naruto yang lebih hebat gitu kan? Tak Rismon Senipar. Nah, jadi kesombongan ini terakumulasi. Bentar teman-teman, tadi si Rismon ngomong data intelijen berkaitan dengan intelijen. Apakah disertasi Rismon ini meneliti mengenai data intelijen yang dimiliki oleh Jepang? Ini pernyataan yang paling konyol, yang paling ngibul, yang pernah saya dengarkan teman-teman. Masa iya ada sebuah negara membiarkan mahasiswa asing meneliti data intelijennya, Ini kan konyol. Kalau mau ngibul itu ya, yang masuk akal gitu, yang waras-waras aja. Emang luar biasa ya, mahasiswa asing ya meneliti data intelijen milik negara Jepang. Kemudian hasil disertasinya tidak boleh dipublikasikan. Dirahasiakan oleh negara Jepang. Juga ijazahnya juga nggak seperti ijazahnya jebolan Yamaguchi pada umumnya gitu. Yang lain berwarna kuning, dirimu berwarna putih sendiri, macam fotokopi di pinggir jalan, modal 100 perak. Ngaca ya. Semakin kau ngeles ya, semakin kau bacot, semakin kelihatan bohongnya ya. Lanjut. Kalau saya pikir ya, saya duga ini, menurut keyakinan saya, ini atas Nih, si jelek ini, dia dilaporin pengacara ke Polda Metro Jaya karena ketahuan bahwa ijazah S2 dan S3 Yamaguchi-nya itu nggak ada. Memang dia pernah kuliah, tapi dia nggak tamat. Dan dia harus kembalikan uang beasiswa yang dia dapat untuk S2 dan S3 karena dia nggak bisa balikin, dia bikin surat palsu kematiannya. Sekarang dilaporin, lalu dia bilang itu karena orang kuat yang merasa terganggu karena Jokowi lagi. Pokoknya dia pasti ini Jokowi, kayak saya begini ngomong, apa Jokowi yang suruh? Kan nggak, memang saya pendukungnya Jokowi, mau ngapain? Kita kan pakai logika, siapa presiden yang paling bagus selama ini, ya kan? Lalu tunggu aja. Sebenarnya lo itu namanya maling teriak maling. Lo yang ijazahnya palsu, lo nuduh orang ijazahnya palsu supaya lo terkenal. Tapi lo setelah lo terkenal kan malu. Ternyata lo itu kan nggak ada kerjaan, jualan buku. Lo sama Roy Suryo itu kan, Dr. Tifa itu kan pengangguran kelas berat sebenarnya, yang dibayar orang untuk teriak-teriak, gitu kan. Jadi tunggu aja bahwa semua apa yang lo tanam itu lo akan tuai. Tunggu aja, Rismon, ya. perintah orang-orang yang merasa terganggu bahwa akhir-akhir ini ya Jokowi semakin terpojok. Kita Terpojok, sorry ya, lo yang terpojok kali, lihat aja. Jokowi itu udah di atas angin, lihat aja kan sekarang seperti apa. Malah dia disanjung-sanjung, PSI dia jadi, pokoknya Jokowi makin hebat lah. Lo yang akan masuk penjara. Ya, pernyataan netizen barusan terutama di bagian belakang saya sangat sependapat ya. Jokowi makin mentereng, Jokowi makin bersinar walaupun dia tidak lagi menjabat sebagai presiden ya. Sementara dirimu yang mencaci maki presiden ya, yang memfitnah ijazah Jokowi palsu akan berakhir di balik jeruji besi. Inilah yang disebut maling teriak maling ya. Yang maling siapa ya kan? Malah neriakin orang maling. Saya sependapat juga ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan di bagian depan ya. Yang katanya apa tadi? Apanya yang jelek tadi ya? Lanjut. Oh alah, mon. Sampai segitunya le jualan buku. Padahal ini diberikan gratis loh. Yoga ada yang mau. Lulusan UGM kok sampai jualan di jalan. Rehni jualan itu tidak laku, dibagikan.
dibagikan yo nggak laku. Kasian deh lu mon, nggak ada yang nanggepin. Dikasih bukunya pun juga nggak mau. Tuh salah satu pendukungmu ya kan, yang biasanya tukang koar-koar sana sini jurkam, ternyata pegawaimu toh untuk bisa jualin buku dapat berapa persen. Tapi kasihan yo, dijual nggak laku, dikasihkan juga nggak ada yang mau. Kasihan deh lu. Lah inilah lulusan UGM, mencari sesuap nasi, mencari cuan. Iya, kalau mencari sesuap nasi, mencari cuan dengan cara menjual buku atau menjual takjil gitu ya. Karena saat ini nuansa Ramadan di pinggir jalan nggak masalah gitu loh. Yang celaka itu di pinggir jalan menjual buku, memfitnah orang, ya kan? Dijual sendiri, yang nyamperin aja lo nggak ada. Coba bayangin kalau Pak Jokowi berada di pinggir jalan. Coba bayangin ya kan, Pak Jokowi di pinggir jalan. Aduh, yang ngerubut bukan hanya manusia aja, lebah juga ngerubut itu, ngerubutin Pak Jokowi. Nah ini coba tengok itu si almarhum Krismon itu, yang mengaku jebolan dari Yamapanci University ya, dari UGM, jualan buku macam kayak gitu. Saya teringat dengan teman saya yang kerjaannya menulis tapi tidak ada penerbit yang mau mencetak. Akhirnya dicetak sendiri, dijual sendiri. Mon, teman. Ngomong-ngomong, patenmu yang 5 miliar dari Jepang itu mana, Mon? lanjut. Bang aja nggak punya, woi. Malu nggak sih Republik ini? Apalagi sekarang. Rismon, Mon, tambah stres kau tengok Mon, makin parah Mon. Cek kejiwaan Mon, udah agak-agak terganggu berat kau ini Mon, ya kan? Karena bentar lagi mau masuk penjara. Kata si Rismon, orang yang tidak punya ijazah SMA. Siapa yang punya ijazah SMA Mon? Jangan ngada-ngada kau Mon. Woi, ijazah SMA doang aja nggak punya. Woi, malu nggak sih Republik ini? Ngapain malu? Siapa yang kau maksud tidak punya ijazah SMA? Kembali otak kau dah Mon, ya. Stres sekali kau tengok. Berobat kau Mon. Jangan pula nanti sebelum kau ditahan kau gila pula. Jangan ya Mon. Jadi sebaiknya kau pergi cek dulu otak kau itu. Udah bergeser Mon, udah rerak otak kau itu. Ya kan? Kata si Rismon, apalagi sekarang mau saya tuntaskan itu buku Gibran Endgame dalam bahasa Inggris. Mon, mau kau tuntaskan buku kau itu dalam bahasa Inggris? Ya, nggak ada orang yang percaya Mon. Apalagi orang luar negeri. Mohon maaf dulu Mon. Orang luar negeri tak sebengak kau. Tak mungkin orang itu percaya. Wapres itu tidak punya ijazah SMA. Apa kata dunia? Kata si Rismon, nanti orang luar paham, orang Malaysia, orang Filipina, Taiwan, China membaca buku itu ya dalam bentuk bahasa Inggris. Ya ilah ilallah Mon. Kalau orang Malaysia Mon, paham orang itu bahasa Indonesia. Ya nggak perlu kau terjemahkan. Filipina Mon, ya nggak percaya orang tuh sekelas wakil presiden yang bapaknya presiden, mantan presiden, nggak punya ijazah SMA. Kau jangan bikin malu Indonesia kau Mon, kecuali kau udah pindah negara, barulah kau mau bikin buku kayak di sana terserah kau. Buku Gibran Endgame yang sementara kau sendiri tak paham latar pendidikan Gibran. Mon, kenapa nggak kau bikin di Singapura Mon, biar diketawakan rakyat Singapura kau. Terus Taiwan, China. Kau kalau Taiwan sama China Mon, ya China, kau pakai bahasa Mandarin Mon, dan bahasa Inggris. Nggak paham tuh, gak dibaca berarti Mon. Kasian aku nak kau. Kata serius Mon, ya nanti ya kan Filipina, Taiwan, China membaca buku itu ya dalam bentuk bahasa Inggris. Bayangkan tersiar kabar sampai Eropa. Wah, nggak mungkin lah Mon, tersiar kabar sampai Eropa. Apa kata orang Eropa? Memang bodoh kali si Rismon ini. Menuduh ya kan wakil presiden tak punya ijazah SMA. Tak mungkin Mon. Ya, bapaknya pengusaha kaya, wali kota, gubernur, mantan presiden. Ya kan, tak mungkin anaknya tak tamat SMA Mon.
Kalau anak kau nanti tak tamat SMA bisa jadi, karena bapaknya kayak gini. Kata si Rismon, ya kan, wapresnya Indonesia nggak lulus SMA katanya. Bayangkan, kau aja yang membayangkannya sendiri. Kita nggak perlu kau aja membayangkannya, karena kita nggak percaya sama kau. Kau ini siapa masyarakat? Ya kan, dia mencari sensasi, mencari makan dengan pertama kali memfitnah Pak Jokowi jajannya palsu. Sekarang action pula kau buat buku Gibran Endgame, ya, menyatakan bahwasanya Wapres tidak punya ijazah SMA. Bengak dan kau pelihara Rismon, kau bikin malu orang Sumatera Utara. Malu aku, ya kan, orang Sumatera Utara. Ada orang Sumatera Utara sebengak kau gini. Mon, berobat kau Mon, berobat, ya. Kau siapkan aja mental kau Mon. Bentar lagi Mon, yakin aku Mon, kau masuk penjara. Nanti dalam penjara aja kau. Mau kau terjemahkan buku kau ke dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, ya, bahasa Sanskerta, suka-suka kau aja lah Mon. Pokoknya kau hadapi aja nanti pengadilan. Ya Mon, semakin banyak kau berteriak, bah, semakin malu orang Sumatera Utara menengok muka kau itu, bah. Orang Sumatera Utara menengok mukamu itu, bah. Ya, saya tidak mengerti teman-teman ya. Mungkin ini ranahnya ahli psikologi. Dan ini merupakan satu kajian ya yang bisa dianalisis melalui karya skripsi ya, karya ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi. Ya, yaitu tentang seseorang itu yang selalu menuduh orang lain tidak punya sesuatu sementara dirinya yang nggak punya. Ya, Jokowi dituduh ijazahnya palsu, Gibran dituduh tidak punya ijazah SMA, padahal sebetulnya yang tidak punya adalah dirinya gitu. Apakah ini masuk kategori fenomena Dunning-Kruger effect ya, yaitu seseorang cenderung mengagung-agungkan sesuatu yang tidak dia kuasai gitu, atau selalu menonjolkan kekurangannya. Jadi untuk menutupi kekurangannya dia berusaha menonjolkannya. Nah, apakah seperti itu? Ini selaras ataukah tidak? Nah, saya tidak mengerti karena saya bukan seorang ahli psikologi gitu ya. Bagi teman-teman yang paham silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Lanjut. Memangnya ada darah nenek moyangmu tertumpah, hai Jokowi? Wis gile, si Rismon ini sok keras. Sok keras, sok berani gitu kan. Seolah-olah dirinya itu pejuang atau pahlawan. Kampret. Dengerin gue ngomong ya, lu tuh kapasitas lu apa sih? Lu cuman seorang yang ngaku-ngaku peneliti katanya, ahli. Ahli apa lo? Si Roy Suryo juga samanya, gimana rakyat mau percaya? Si Roy Suryo yang ngaku ahli IT katanya. Cie, ahli IT katanya. Buktinya ahli maling panci, gue percaya tuh. Kalau ahli maling panci gue percaya. Nah ini sekarang lu juga ngaku-ngaku ahli juga. Ahli apa emang lu? Kampret. Lu kalau mau jadi seorang peneliti, konsepnya bukan begitu. Lu hak-hak saja, boleh-boleh saja lu mau jadi seorang peneliti atau seorang ilmuwan atau seorang apalah itu, boleh-boleh saja, tapi secara legalitas juga harus benar dulu. Ya kan? Seorang peneliti itu tidak berpihak, tidak menyudutkan, lalu kemudian tidak memprovokasi, tidak memfitnah. Itu seorang peneliti. Kalau lu Rismon dengerin gua ngomong nih, gua tabok lo. Lu si Roy Suryo kalau emang mau jadi peneliti boleh-boleh saja, tapi peneliti yang punya integritas, yang punya legalitas juga, ya kan? Nggak asal lu jadi peneliti tapi lu berpihak, lu menyudutkan Jokowi, lu menghina-hina Jokowi, gimana ceritanya? Di negara ini semua bebas orang berkarya karena kita berdasarkan demokrasi ya. Punya hak dan kebebasan untuk melakukan apa saja, ya kan? Sepanjang itu semua tidak melawan norma hukum atau hukum yang berlaku di negara ini. Kalau lu sekarang semena-mena, lu semau lu dengan mengatasnamakan meneliti ijazah, tapi lu memfitnah, menuduh, memprovokasi, menghina-hina, merendah-rendahkan Jokowi serendah itu. Ini gimana ceritanya ini konsepnya? Peneliti apa lu?
Lu nggak usah sok keras. Sekarang ini lu tuh udah jadi tersangka sama si Roy Suryo CS itu, semua lu tuh udah jadi tersangka. Lu nggak lama lagi bakal diputuskan oleh pengadilan bahwa lu tuh 11 tahun penjara. Jadi Rismon, nggak usah sok keras lu, nggak usah sok berani lu. Lu sok berani di negara ini, lu ada yang nyikat lama-lama lu. Lu pikir lu jagoan, lu pikir lu hebat, lu pikir lu pinter gitu. Ngaku ahli IT, peneliti segala macam, orang-orang gila semua lu tuh, ODGJ semua, kelihatan banget tuh dibayarnya lu. Ya kan, lu rakyat ini udah bisa menebak gitu loh, siapa di belakang lu, ya kan, secara politik udah bisa baca, Rismon. Jadi gue ingetin ya sama lu, kapasitas si Egy Sujana aja ya sebagai dedengkot daripada kasus ijazah palsu ini, atau dugaan kasus ijazah Jokowi palsu ini, si Egy Sujana aja yang dedengkotnya udah nyerah, udah minta ampun sama Jokowi sehingga P21 dia, ya kan, SP3 atau RJ, ya kan, artinya dia melakukan RJ dan dia lolos dari jeratan hukum. Dia nyerah. Kapasitas Egy Sujana aja tuh dia nyerah, apalagi lu kacung. Lu sama gua aja lu kalau emang lu laki-laki nih kan, lu sama gua aja berantem lu, bangke lu. Nah, gua sikat lu, sok jago, sok keras lu nyudut-nyudutin Jokowi, lu kampret. Dasar si Rismon ODGJ lu tuh ODGJ sama si Roy Suryo CS tuh semua. Si Roy Suryo yang Panji, si dokter gadungan tuh, si dokter Tipa ya, sama lu juga sama. Orang-orang stres semua, kampret. Bangke lu. Ya gini aja lah ya, kita ambil solusi yang sederhana begitu, terutama kepada Mon. Daripada kau marah-marah ya kan, setiap muncul di podcast, di televisi, kalau nggak marah ya kan, ya marah gitu. Kalau nggak marah ya marah, berarti marah-marah terus gitu kan. Nah, mending kau buktikan aja Mon tentang dirimu gitu loh. Katanya kan dirimu ini ahli digital forensik gitu kan. Tapi kan ya banyak yang meragukan, kamu ahli digital forensik dari mana gitu ya. Tunjukkan ijazahmu. Jangan yang fotokopian kemarin loh ya, jangan yang berwarna putih itu, karena Jepang itu tidak pernah mengeluarkan kertas berwarna putih terkait ijazah. Saya pernah kuliah bersama orang Jepang, dan orang Jepang itu dengan berkali-kali mengatakan kertas dokumen penting di Jepang itu selalu diterbitkan dengan warna krem. Nah, kenapa warna krem? Karena warna krem itu tidak menyilaukan dan lebih ramah terhadap mata gitu loh. Jadi nggak usah marah-marah ya. Semakin kau marah-marah semakin kelihatan ngibulmu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.